Pada pagi ini kita masih diberikan nikmat dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita ke masjid ini, Masjid Nur Al-Ghamidi, untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, dan insya Allah dilanjutkan dengan kajian fikih sunnah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Para santri, bapak-bapak dan juga para asatid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan insyaallah pembahasan yang kita ambil dari kitab Fiqh Fiqhus Sunnah yang disusun oleh Doktor atau Syekh Sayyid Sabiq dari Mesir, khusus berkaitan dengan fikih. Pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang sunnah-sunnah dalam melaksanakan sholat. Ada 2 poin yang sudah kita bahas terkait dengan sunnah sholat. Yang pertama adalah raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan baik ketika takbiratul ihram, kemudian ketika mau ruku, dari ruku ke i'tidal, kemudian juga dari perpindahan rakaat kedua ke rakaat ketiga. Mengangkat kedua tangan ini bagian dari sunnah. Allahu Akbar, mengangkat tangan dari posisi berdiri setelah membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat-surat setelah Al-Fatihah, mau ruku juga kita mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, sunnah yang kedua yang dalam melaksanakan salat adalah wad'ul yamin 'ala shimal. Wad'ul yamin 'ala shimal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Allahu Akbar. Tangan kiri dulu, kemudian tangan kanan. Posisi tangan kanan ada di atas tangan kirinya. Baik, baru 2 poin yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Insya Allah kita lanjutkan ke sunnah yang ketiga dalam melaksanakan salat, yaitu du'aul istiftah. Du'aul istiftah itu artinya membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah ini sunnah yang ketiga dalam melaksanakan salat, membaca doa iftitah. Yandubu lil musalli an ya'tiya bi ayyi du'ain minal ad'iyati allati kana yad'u biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yastaftihu biha as-shalah. Disunnahkan bagi orang yang melaksanakan salat untuk membaca doa apa saja dari doa-doa yang pernah dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membuka salat setelah melaksanakan takbiratul ihram, ba'da takbiratul ihram wa qabla al-qiraah, dan sebelum membaca surat Al-Fatihah. Doa iftitah itu apa saja? Nah, doa iftitah itu apa saja? Di sini ada beberapa riwayat. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa iftitahnya. Yang pertama ada riwayat dari Abu Hurairah. Riwayat dari Abu Hurairah, qala, beliau menceritakan kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza kabbara fi shalah, jika setelah melaksanakan takbir dan melaksanakan salat, sakata hani'atan qabla al-qiraah, dia diam sejenak sebelum membaca surat Al-Fatihah. Faqultu, kemudian Abu Hurairah berkata setelah salat, ya Rasulullah bi abi anta wa ummi, ya Allah, ya Rasulullah, demi bapak dan ibuku, araita sukutuka baina takbir wal qiraah, ma taqul? Ya Rasulullah, engkau diam
Engkau diam antara takbiratul ihram dengan membaca surat Al-Fatihah. Madza taqul, apa yang engkau baca? Kemudian qala, Rasulullah menjawab, yang dia baca adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bithalji wal ma'i wal barad. Nah, ini doa iftitah. Doa iftitah yang berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah. Kemudian wa an Ali, riwayat yang kedua diceritakan oleh Ali. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati kabbara. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk salat, beliau bertakbir Allahu akbar, thumma qala, kemudian dia membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Nah, ini panjang doanya nih. La syarikalah wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Terus Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduka zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika. Nah, ini doa kalau kita membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Agak panjang nih, Pak. Apa namanya? Doa iftitahnya. Kemudian yang ketiga, wa an Umar annahu kana yaqulu ba'da takbiratul ihram. Nah, ini yang ketiga, riwayat Umar. Ya, riwayat Umar ketika membaca takbiratul ihram, beliau membaca apa? Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis ini disahihkan oleh bisanad oleh Imam Ad-Darqutni, kemudian oleh Imam Muslim. Baru tiga. Yang pertama Allahumma ba'id baini, yang kedua wajjahtu, yang ketiga apa? Subhanakallahumma. Subhanakallahumma. Kemudian yang keempat, apa doa iftitah yang lain? Wa an Asim bin Hamid, dari Asim, qala sa'altu Aisyah bi ayyi syai'in kana yaftatihu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail. Saya bertanya kepada Aisyah. Ini dari Asim bin Humaid. Saya bertanya kepada Aisyah, doa apa aja gitu ya? Doa apa aja yang biasa dibaca Rasul ketika membaca doa iftitah? Kemudian faqalat, Aisyah menjawab, laqad sa'alatni an syai'in ma sa'alani anhu ahadun qablak. Tidak ada yang bertanya kepadaku sebelumnya tentang masalah ini. Kana idza qama, Rasulullah ketika berdiri untuk melaksanakan salat, kabbara, dia bertakbir, ya, qama kabbara ashran, dia bertakbir 10 kali, wa hamidallahu ashran, kemudian membaca tahmid 10 kali, wa sabbihillah ashran, membaca tasbih 10 kali, wa halil ashran, dan baca tahlil 10 kali, wastaghfar ashran, dan dia membaca istighfar 10 kali. Maksudnya apa? Ketika iftitah, Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Membaca takbir 10 kali. Kemudian wa hamidallah, membaca tahmid, alhamdulillah, 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 sampai 10 kali. Wasabbihillah ashran, subhanallah, 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 10 kali. Wa halal ashran, dan baca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
sampai 10 kali, wastaghfar 10 dan istighfar 10 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, 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 astagfirullah. 10 kali. Gitu ya. Wa qala, dan Asim bin Humaid pun meriwayatkan Rasulullah membaca iftitah itu dengan doa yang lain. Allahumma gfirli wahdini warzuqni wa'afini wa yata'awwadz min dhaiqil maqam yaumal qiyamah. Gitu ya. Ini diantara doa-doa iftitah. Nah, kalau yang 4 ini mungkin di kita jarang dipakai ya. Jarang dipakai. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jarang dipakai ini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 10 kali. Astagfirullah, 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 astagfirullah 10 kali. Ya, ini jarang dipakai. Nah, kemudian yang kelima nih. Ada beberapa hadis yang diriwayatkan untuk membaca iftitah. Yang kelima dari Abdurrahman bin Auf. Ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Aisyah, "Sa'altu Aisyah bi ayyi syai'in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu idza qama min al-lail." Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Aisyah, apa yang biasa dibaca oleh Rasul untuk doa iftitah ketika salat malam? Kemudian Aisyah menjawab apa? Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkum baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ila akhir. Nah, ini yang kelima nih. Yang keenam dari riwayat Nafi' bin Jabir. Dia meriwayatkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fit tatawwu. Saya mendengar Rasulullah membaca iftitah di dalam salat sunnah. Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahumma inni a'udzubika minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, ini riwayatnya banyak sekali riwayatnya. Yang ketujuh doa iftitah yang biasa dibaca Rasul, Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin ila akhir. Nah, para santri, Bapak-bapak sekalian, ini saya bacakan semuanya bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan iftitah itu sangat banyak. Gitu ya, sangat banyak. Bahkan mungkin kalau kita tarik dengan kebiasaan ibadah yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin di negara kita, di Indonesia, setidaknya yang paling banyak itu 3 yang sering dipakai. Yang pertama adalah Allahumma ba'id baini, kemudian yang kedua wajhatu wajhiya, atau yang ketiga Allahu akbar kabira, dan yang keempat adalah subhanakallahumma. Kalau bapak-bapak biasanya yang dipakai yang mana, Pak? Allahumma ba'id atau Allahu akbar kabira? Allahumma ba'id baini. Kalau para santri yang dipakai apa? Hah? Wajah tuh, macam-macam santri yang memakainya. Ada yang baca wajah tuh, ada yang baca Allahumma ba'id, ada yang membaca juga Allahu akbar kabira, beragam nih santri-santri. Nah, para hadirin rahimakumullah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bagaimana ketika banyak riwayat terkait dengan doa iftitah. Mana yang harus kita pakai? Allahu akbar kabira, subhanakallahumma, Allahumma ba'id, atau wajhatu. Karena kedudukan hadis ini kuat, sahih, maka bisa kita menggunakan thariqatul jam'i. Apa itu thariqatul jam'i? Thariqatul jam'i itu adalah menggabungkan dengan cara al-jam'u, menggabungkan seluruh hadis-hadis yang ada dan bisa kita pakai.
Artinya dengan menggunakan thariqatul jam'i secara hadis Rasulullah SAW memang pernah membaca iftitah kadang dengan Allahu ba'id, kadang dengan wajhatu, kadang Allahu akbar, kadang subhanakallah dan lain-lain. Gitu ya. Nah, kita sebagai umatnya kita bisa memilih yang thariqatul jam'i, bisa memilih baca iftitahnya apakah Allahu ba'id, apakah wajhatu, atau subhanakallahumma ya, atau doa-doa yang lain. Karena ini semuanya sahih. Meskipun di santri ketika diajarkan fikih salat diajarkan hanya satu. Untuk apa? Untuk memudahkan penilaian. Ini ingin memastikan santri ini sudah hafal belum doa iftitahnya. Gitu. Ya, kalau misalnya beragam nanti agak susah penilaiannya. Maka diajarkan dulu satu. Nah, nanti kemudian jika para santri terus belajar ke jenjang yang lebih tinggi, baik ke SMA-nya ataupun nanti dipelajari di kuliah di jurusan syariah, maka kita akan lebih terbuka. Oh, ternyata banyak riwayat yang berkaitan dengan doa iftitah. Baik, ini yang ketiga. Yang ketiga ya. Kemudian yang keempat ya. Sunnah yang keempat untuk melaksanakan sholat adalah al-isti'adzah. Apa al-isti'adzah? Membaca ta'awud. Ya, isti'adzah itu membaca ta'awud. Disunnahkan lil musalli, bagi orang yang melaksanakan sholat, ba'da du'ail istiftah, setelah membaca iftitah, wa qabla al-qira'ah, dan sebelum membaca surat al-fatihah, an ya'tiya bil isti'adzah, dia membaca ta'awud liqaulihi ta'ala fa idza qara'tal qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim, sebagaimana firman Allah, jika kamu mau membaca Al-Qur'an maka mohonlah perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Nah, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang keempat membaca al-isti'adzah, membaca ta'awud sebelum membaca surat Al-Fatihah. Ta'awudnya seperti apa? Ini ada beberapa riwayat yang berkaitan dengan ta'awud, kalimatnya. Yang paling terkenal, yang paling sering dipakai oleh kita kaum muslimin, yang pertama adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua adalah a'udzubillahis samii'il alimi minasyaitonir rajim. Dua-duanya boleh, silakan. Ya, bisa dipakai. Al-isti'adzah. Dan ini sebelum membaca Al-Fatihah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yang kelima, al-israru biha, membaca isti'adzah dengan suara sir, pelan. Wa yusanul ityan biha sirran, dan disunahkan membaca isti'adzah itu disirkan, bacanya pelan, tidak dijaharkan. Qala fil mughni wa yusirul isti'adzah wa la yujharu biha la a'lamu fi khilafan. Kata Ibnu Qudamah, beliau menjelaskan di dalam kitabnya wa yusirul isti'adzah, dan membaca isti'adzah itu sir, pelan, wala yajharu biha, dan jangan dijaharkan. La a'lamu fi khilafan, tidak ada khilafiyah dalam masalah ini. Nah, hadirin rahimakumullah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lakin Syafi'i, tetapi Imam Syafi'i yara at-takhir bainal jahri biha wal israr fi shalatil jahriyah. Adapun Imam Syafi'i, beliau lebih cenderung ke pendapat at-takhir. Apa itu at-takhir? At-takhir itu memilih, ya. Memilih bainal jahri biha wal israr fi shalat, antara jahar atau sir. Membaca ta'awud itu boleh jahar, boleh sir, fi shalatil jahriyah, khusus untuk salat yang dibaca jahar. Yang dibaca jahar. Tetapi waruya an Abi Hurairah al-jahra biha an tariq dhaif. Tetapi menurut Abu Hurairah,
ya, jika ada riwayat yang menyatakan jahar dibaca jelas ketika membaca isti'adzah, itu ternyata mengambil thoriq dhaif, itu mengambil cara yang lemah. Jadi yang lebih kuatnya tetap harus dibaca sir. Allahu akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, sampai selesai. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baru tuh dijaharkan. Tapi untuk ta'awudznya, al-isti'adzahnya tetap di dalam kondisi pelan, dibaca sir. Kemudian hadirin rahimakumullah, para santri, bapak-bapak dan juga para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan isti'adzah. Pertama dibaca sir. Kemudian yang kedua, masyru'iyatuha fir rak'atil ula duna sa'irir raka'at. Masyru'iyah, disyariatkannya kita membaca isti'adzah itu hanya ada di rakaat yang pertama. Rakaat-rakaat yang lainnya nggak usah lagi membaca isti'adzah, hanya di rakaat pertama saja, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kana Rasulullah SAW idza nahadha fi rakaati tsaniyah iftataha al-qiraa'ah bilhamdulillah rabbil alamin. Sebagaimana riwayat Abu Hurairah, ketika Rasulullah SAW bangkit dari rakaat pertama ke rakaat yang kedua, iftatahal qiraah, Rasulullah mengawali tilawahnya dengan membaca apa? Alhamdulillahi rabbil alamin di surat Al-Fatihah. Gitu ya. Membaca hamdalah. Nah, oleh karena itu di sini bil hamdalah, nanti ini ada pembahasan khusus ya berkaitan dengan hamdalah. Riwayatnya iftatahal qiraah bil hamdalah, membaca Al-Fatihah dengan hamdalah, bukan dengan basmalah. Gitu. Ini ada yang memahami seperti itu. Ada juga yang memahami bil hamdalah itu menunjukkan yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah. Sementara surat Al-Fatihah ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam hal ini karena ada khilafiyah, ada yang membaca langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ada juga yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Basmalah dulu kemudian hamdalah. Menyebutkan hamdalah ini merujuk kepada nama surat Al-Fatihah. Baik, itu yang ke berapa? Yang ke 4. Betul nggak? Yang pertama takbir. Jadi sunnah salat itu yang pertama takbir, takbiratul ihram. Mengangkat tangan, raf'ul yadain ketika takbiratul ihram. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Ini sunnah, ya. Ini sunnah. Kemudian yang ketiga, membaca iftitah. Iftitahnya yang mana? Iftitahnya tadi boleh kita memilih. Allahumma ba'id baini boleh, wajjahtu boleh, Allahu akbar boleh. Ya. Yang keempat, apa yang keempat? Membaca ta'awudz al-isti'adzah, membaca ta'awudz. Yang kelima. Ya, sekarang yang kelima. Yang kelima, sunnah salat itu adalah at-ta'min. Apa itu at-ta'min? Membaca amin setelah selesai membaca surat Al-Fatihah. Yusannu likulli musalli, disunnahkan untuk setiap orang yang melaksanakan salat imaman au ma'muman au munfaridan, sebagai imamkah atau sebagai makmumkah, berjamaah atau munfarid salat sendiri, an yaqula amin ba'da qiraatil Fatihah, setelah membaca surat Al-Fatihah, yajharu biha fi sholatil jahriyah, dan dibacakan jelas nyaring di dalam salat jahriyah, wa yusirru biha fi sholatis sirriyah, dan dibaca pelan untuk salat sir. Jadi membaca amin itu sunnah, ya. Membaca amin itu adalah sunnah yang harus kita baca ketika melaksanakan salat.
Fa'an Naim al-Mujmir, dari Naim, qala shallaitu wara Abi Hurairah, saya salat di belakang Abu Hurairah. Faqala, kemudian Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma qara bi ummil Quran, dia membaca surat Al-Fatihah. Hatta idza balagha waladdallin, kemudian ketika Abu Hurairah sampai kepada kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian Abu Hurairah membaca amin. Wa qala nas, dan orang-orang yang di belakangnya pun membaca apa? Amin. Gitu. Ini apa namanya, hadis diriwayatkan oleh Naim bin Mujmir. Tsumma yaqul Abu Hurairah ba'da salam, kemudian Abu Hurairah dia menyampaikan sesuatu setelah selesai salat, mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kanan dan kiri. Kemudian Abu Hurairah mengatakan begini, walladzi nafsi biyadihi, demi zat diriku yang ada di tangan Tuhannya, inni la ashbahakum salata bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya memperagakan salat sebagaimana yang biasa dilakukan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya telah memperagakan, mencontohkan salat yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi membaca amin sunnah, membaca amin. Waladdallin, amin. Jadi kalau imam membaca waladdallin, kita jangan diam, gitu ya. Setelah waladdallin itu kita jangan diam, tapi kita membaca amin. Bahkan diriwayatkan ketika membaca amin, gitu ya, di masjid itu bergemuruh, semuanya mengucapkan amin. Nah, hadirin rahimakumullah, apakah membaca amin itu bareng atau imam dulu atau makmum dulu? Waladdallin, kemudian makmum baca amin, kemudian imam baca amin. Makmum dulu atau imam dulu? Atau imam dulu atau makmum? Imam dulu kemudian makmum, atau berbarengan? Nah, Syekh Said Sabiq menyebutkan istihbab muwafaqatil imam fi. Jadi membaca takmin itu adalah muwafaqah. Mana muwafaqah? Makna muwafaqah itu barengan, ya. Jadi barengan antara imam dengan makmum. Yustahabbu lil makmum an yuwafiqal imam. Sunnah mustahab hukumnya bagi makmum membersamai imam ketika mengucapkan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam dan makmum serentak membaca amin. Nah, gitu ya. Amin. Nah, ini baca amin. Fa'in, nah, wafaqo, ini dari Abu Hurairah. Ya, ini diceritakan oleh Abu Hurairah. Pentingnya kita membaca amin. Apa pentingnya Ustaz membaca amin? Fa'an Abi Hurairah. Abu Hurairah menjelaskan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al-imam, ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu, ucapkanlah amin. Fa in wafaqa qawluhu qaulal malaikah, barang siapa yang menyamai ucapan aminnya dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya yang lalu. Jadi malaikat pun membaca amin, waladdallin, malaikat membaca amin berbarengan dengan imam. Dan barang siapa yang membaca amin berbarengan dengan malaikat, yang dimaksud adalah berbarengan dengan imam, makmum membaca amin secara serentak, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, hadirin rahimakumullah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah,
para asatidz dan juga para santri, ini sangat penting bagi kita untuk membaca apa? Amin. Gitu. Amin. Bacalah amin. Agar apa? Selain ini bagian dari sunnah, kita pun akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, ketika kita baca amin, amin itu artinya apa? Ya, amin itu artinya apa? Nah, kita harus tahu artinya. Hadirin rahimakumullah. Ada yang mirip-mirip dengan kata amin. Makanya ini hati-hati ketika membaca amin, jangan salah baca panjang pendeknya. Ya. Ada amin, amin, ada amin. Gitu ya. Kalau amin, apa artinya amin? Amin itu artinya orang yang dipercaya. Ya, orang yang dipercaya. Kalau amin, ya amin, artinya apa? Allahumma astajib. Artinya ya Allah kabulkan. Jadi jangan salah membaca amin. Jangan baca amin. Harusnya amin. A-nya dipanjangin, min dipanjangin. Amin. Harus dibaca panjang. Kenapa? Karena amin alifnya dipanjangkan, artinya adalah Allahumma istajib. Ya Allah kabulkan doa kami. Doa yang mana ini? Kalau misalnya kita membaca ya Allah kabulkan, emang kita sudah doa apa kepada Allah? Kan itu pertanyaannya. Kita sudah berdoa apa ini kepada Allah? Sehingga kita disunahkan untuk amin, disunahkan untuk membaca ya Allah kabulkan doa saya ya Allah. Pertanyaannya, kita sudah membaca doa apa? Nah, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa yang kita baca itu ada di surat Al-Fatihah. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku, kepada kami, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus itu jalan yang lurus yang mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa jalan yang akan diberi nikmat? An-nabiyyin, jalannya para nabi, was-siddiqin, jalannya orang-orang yang benar, was-syuhada, was-shalihin, jalannya orang-orang yang mati syahid, was-shalihin, dan jalannya orang-orang yang saleh. Ya Allah, beri jalan, tunjukkanlah kepada kami mana jalan yang sudah ditempuh oleh para nabi, mana jalan yang sudah ditempuh oleh orang-orang yang saleh, mana jalan yang sudah ditempuh oleh orang-orang yang mati syahid, karena mereka ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita ingin mendapatkan surga, kemudian apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan jalan nabi, yang kita lakukan, jalan yang kita tempuh tidak sesuai dengan jalannya orang-orang yang saleh, para syuhada, mana mungkin kita bisa masuk surga. Nah, oleh karena itu kita berdoa kepada Allah setiap hari, setiap sholat, setiap rakaat, minimal dalam sehari kita membaca doa ini minimal 17 kali dalam sholat wajib kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang yang dibenci, waladhdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Orang yang dibenci itu siapa? Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan yang dimaksud orang yang dibenci itu adalah al-yahud wan nasara, dan orang yang sesat adalah an-nasara. Kita jangan pernah menempuh jalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Di sini memang tidak disebutkan, Ustaz, ini penafsiran aja. Ini kan nggak disebutin di dalam Al-Quran, Yahudi dan Nasraninya. Betul. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan Yahudi, Nasraninya. Tetapi kenapa ini sifatnya umum? Karena sifat umum ini bisa saja yang dilakukan
yang melakukan itu bukan hanya Yahudi dan Nasrani, tetapi yang melakukan itu adalah kita. Gitu ya. Yang melakukan itu adalah kita. Makanya kita berlindung. Apa karakternya? Nah, disebutkan di dalam surat Al-Fatihah karakternya. Ini hati-hati nih. Karakternya. Ini karakter ini yang biasa dilakukan oleh orang Yahudi, karakter ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Kalau karakter ini ada dalam diri kita, maka kita tidak ada bedanya dengan Yahudi dan Nasrani. Ini doanya. Doa. Ghairil maghdubi, ya Allah berilah jalan kami, jalan yang lurus, jalan yang telah ditempuh oleh orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan yang ditempuh oleh orang yang telah Engkau benci, dan juga bukan jalan yang ditempuh oleh orang yang sesat. Apa karakter al-maghdub? Apa karakter ad-dhalin? Karakter al-maghdub itu adalah karakter orang Yahudi. Apa karakter orang Yahudi? Karakter orang Yahudi itu dia suka membaca kitab Taurat. Dibaca gitu ya, berulang-ulang membaca kitab Taurat, membaca kitab firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Dibaca, terus dibaca. Tetapi ya, yang mereka lakukan ternyata hanya sekedar membaca. Enggak pernah mereka amalkan. Membaca doang, tidak mau mengamalkan. Bahkan jangankan mengamalkan, yang mereka lakukan justru merubah, menghilangkan beberapa ayat dan menambahkan ayat-ayat yang lain. Nah, ini al-maghdub. Makanya kalau misalnya kita, para bapak-bapak sekalian, para asatidz kita semuanya, para santri, kita membaca Al-Qur'an, ya kita membaca Al-Qur'an, tetapi apa yang kita lakukan enggak sesuai dengan Al-Qur'an. Kita membaca Al-Qur'an, kita menghafal Al-Qur'an, tetapi kita tidak mau mengamalkan Al-Qur'an, ya maka sama halnya kita dengan al-maghdub. Sama halnya kita adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa di dalam Al-Qur'an? Banyak sekali syariat yang dikaji di dalam Al-Qur'an. Ya, tentang akidah. Makanya surat Al-Fatihah ini menjadi kunci. Tentang akidah sudah dibahas, tentang tata cara, tentang perilaku, menjaga lisan, ya menjaga lisan, tidak berbicara kasar, apa lagi? Tidak menghina orang, tidak menghina ibu bapak orang lain, gitu, berbakti kepada orang tua. Ini adalah syariat ada di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau misalnya dalam kehidupan kita mulut kita tidak dijaga, ya mulut kita tidak dijaga, menghina orang, selalu menghina orang, kemudian berbicaranya kasar, suka menghina orang tua orang lain, menghina bapak orang lain, ibunya orang lain, atau kita tidak berbakti kepada orang tua, kita menyusahkan orang tua, maka sama dengan al-maghdub. Makanya amalkan sedikit-sedikit, ya amalkan meskipun belum semuanya, yang penting totalitas sedikit-sedikit. Apa yang kita dapatkan dari mulai perilaku, menjaga lisan, misalnya menjaga lisan. Nah, ini dilakukan. Tutur katanya baik, perilakunya baik, beradab, sopan santun. Ini adalah diantara bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus kita lakukan. Kalau enggak, berarti kita sama dengan al-maghdub. Waladhdallin, dan juga orang yang sesat yang dilakukan oleh Nasrani. Dia melakukan amal tanpa ilmu. Dia melakukan tanpa ilmu. Gitu ya. Melakukan amal tanpa ilmu. Kita kaum muslimin wajib mengamalkan dan juga disertai dengan ilmunya. Makanya untuk menuntut ilmu itu sangat wajib. Terus baca lagi, pelajari lagi. Ini adalah agar apa? Agar apa yang kita lakukan sesuai dengan ilmu. Kita sholat sesuai dengan ilmu. Mana yang rukunnya, mana yang sunnahnya. Kita puasa sesuai dengan ilmu. Kita sedekah sesuai dengan ilmu. Kita melakukan apapun berkaitan dengan ibadah harus sesuai dengan ilmu. Ini doa-doa yang biasa kita baca. Ya, ini doa yang biasa kita baca dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa ini yang biasa kita baca. Dan karena ini adalah doa yang biasa kita baca, mudah-mudahan doa ini Allah kabulkan. Maka bacalah dengan kalimat apa?
Amin. Allahumma ya Allah istajib. Kabulkan doa kami ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Hadirin rahimakumullah. Makanya ketika kita sholat, ya ketika kita sholat, hayati doa-doa kita. Hayati apa yang kita baca dari Al-Fatihah. Hayati, gitu ya. Kita baca itu bukan sekedar membaca. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tapi dibaca sedikit-sedikit kita pahami ya, agar apa? Agar salat kita lebih bermakna. Agar salat kita betul-betul bermakna dan berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan amin. Ya, berkaitan dengan amin. Dibaca aminnya, hayati maknanya, pahami makna ayat-ayat yang kita baca ketika kita melaksanakan sholat, insyaallah. Ya, dengan doa ini, ya dengan doa ihdinas siratal mustaqim, mungkin sepele bagi kita karena sering membaca, tetapi doa ini betul-betul penting bagi kita semuanya. Makanya mudah-mudahan ya kita sudah tahu sebenarnya, ya kan? Contoh begini, ini pentingnya amin ini luar biasa ini. Amin. Kenapa kita harus membaca amin itu sangat penting? Pertama, ya tadi. Pertama, kita membaca doa tadi, doa ihdinas siratal mustaqim, kemudian siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ini kan doa nih, rangkaian doa. Dua ayat terakhir. Ini rangkaian doa. Nah, amin di sini selain Allah kabulkan dan juga diberikan kemudahan. Kenapa ada makna diberikan kemudahan, diberikan taufik, agar kita diberikan taufik? Karena kadang kita tahu ini adalah yang baik. Kadang kita tahu, kalau ditanya nih, ya, kalau berbakti kepada orang tua itu wajib atau tidak? Wajib. Kalau misalnya kita menyusahkan orang tua, membuat orang tua kita sedih, membuat orang tua kita menangis gara-gara ulah kita, apakah termasuk berbakti kepada orang tua atau tidak? Ilmunya kan udah tahu kan? Ilmunya sudah tahu. Tapi terkadang dalam prakteknya, ya, dalam prakteknya kita nyusahin orang tua. Padahal membahagiakan orang tua adalah wajib, bagian dari berbakti kepada orang tua. Bagaimana caranya Ustaz membahagiakan orang tua? Bagaimana caranya Ustaz berbakti kepada orang tua? Banyak cara untuk membahagiakan orang tua. Apa diantaranya? Belajar sungguh-sungguh di pesantren. Belajar sungguh-sungguh. Tingkatkan kualitas membaca Al-Quran. Tingkatkan, tambah hafalan Al-Qurannya. Rubah perilaku kita. Rubah adab kita menjadi adab yang baik. Perilaku kita perilaku yang baik. Ya. Belajar kita sungguh-sungguh. Ketika mendapatkan hasil yang terbaik, insya Allah orang tua kebanggaannya ternyata melihat anak-anaknya yang soleh. Orang tua, kebanggaan orang tua ternyata nggak muluk-muluk. Orang tua, nggak ada orang tua yang mengharapkan uang yang sudah dikeluarkan untuk biaya pendidikan dikembalikan, nggak ada. Ketika melihat anak-anaknya soleh solehah, ketika melihat anaknya menjadi para penghafal Al-Quran, ketika melihat anak-anaknya adabnya, akhlaknya baik, itu adalah kebanggaan tersendiri bagi orang tua. Ini ilmunya kan sudah tahu. Kalau ditanya ini mana yang baik, oh ini, mana yang buruk, ini. Semuanya kita sudah tahu ilmunya. Nah, dengan amin, ya Allah istajib, ya Allah kabulkan. Bukan hanya Allah kabulkan, bukan hanya kita tahu, tetapi juga kita diberikan taufik. Apa diberikan taufik? Taufik itu bukan hanya sekedar tahu, oh ini baik, ini buruk. Salat itu wajib, puasa ini wajib, oh ini sedekah. Mana yang wajib, mana yang sunnah. Ya, mana yang wajib, mana yang sunnah.
Ini adalah hanya sekedar pengetahuan. Ya, hanya sekedar pengetahuan. Seperti halnya tadi, ya, berbakti kepada orang tua itu wajib atau tidak? Pasti jawabannya apa? Wajib. Ini baru di sini. Itu baru hidayah juga. Hidayah Allah beri tahu kepada kita mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang harus dilakukan, mana yang enggak dilakukan. Kita tahu nih. Nah, pengetahuan kita itu baru sebatas ini. Sebatas akal. Nah, dengan amin istajib ya Allah, kabulkan ya Allah, bukan hanya sekedar tahu, tapi diberikan taufik. Apa itu taufik? Taufik itu adalah Allah mudahkan kita, ya, Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Itu taufik itu. Allah berikan kemudahan kepada kita, Allah gerakan hati kita, Allah gerakan seluruh anggota tubuh kita untuk apa? Mengamalkan ilmu yang kita miliki. Kita tahu berbakti kepada orang tua itu wajib. Allah gerakkan kita, Allah mudahkan kita untuk betul-betul berbakti kepada orang tua. Kita tahu bahwa menjaga kata-kata, ya, berperilaku baik itu adalah pilihan. Nah, dengan istajib kita mudahkan mengamalkan, ya, mengamalkan adabnya, mengamalkan akhlaknya, mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Istajib ya Allah, istajib ya Allah, kabulkan ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dua doa ini kita minta doa kepada Allah. Kita, ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan. Bukan hanya mengabulkan tahu secara akal, tetapi taufik. Kita diberikan taufik, diberikan kemudahan untuk bisa mengamalkan, dan diberikan kemudahan untuk istiqomah mengamalkan ilmu yang sudah kita pahami. Nah, ini luar biasa nih. Hanya amin doang ini. Gitu, hanya amin. Hanya satu kata amin, tetapi maknanya ini sangat dalam. Makanya sunnah hukumnya, sunnah hukumnya bagi kita untuk membaca amin. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, bapak-bapak sekalian, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting sekali kita memahami apa yang kita baca. Ya, penting sekali memahami, ya, apa yang kita baca di surat Al-Fatihah. Hanya sekedar membaca amin, ini sangat dalam ini maknanya. Amin ini maksudnya kemana gitu ya. Yang mudah-mudahan salat kita semakin sempurna. Baik, hadirin rahimakumullah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai amin dulu ya. Sampai amin, mengucapkan amin berarti sudah berapa nih yang sudah kita bahas? Baru 5 ya. Sunnah-sunnah salat baru 5, betul? Yang pertama apa tadi? Apa sunnahnya? Raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan untuk gerakan apa saja? Mengangkat kedua tangan itu untuk beberapa gerakan. Yang pertama, takbiratul ihram, Allahu akbar. Yang kedua, mengangkat tangan dari berdiri ke ruku, Allahu akbar. Kemudian yang ketiga, dari ruku ke i'tidal, sami'allahu liman hamidah, mengangkat tangan lagi. Ya, kemudian Allahu akbar. Nah, dari ruku dari i'tidal ke sujud tidak mengangkat tangan, tapi perpindahan dari rakaat ketiga ke rakaat kedua ke rakaat ketiga mengangkat tangan lagi, Allahu akbar, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Nah, ini mengangkat tangan ya. Ini sunnah yang pertama, mengangkat tangan. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua apa? Wad'ul yamin 'ala shimal. Meletakkan tangan kiri, meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Gitu ya. Ketika takbir Allahu akbar, begini, baru meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi tangan kiri dulu, tangan kiri kemudian tangan kanan. Ya, kemarin sudah dibahas ya. Jadi ketika mau bertakbir ya, meskipun tangan kiri dulu, nggak usah diputar. Ya, nggak usah diputar.
dengan alasan kanan dulu yang nyampe di sini, kemudian kiri lagi, tapi cukup langsung Allahu Akbar, dan diletakkan di atas surah, di atas pusar, kemudian bawah dada di sini ya, dekat dada. Ini kita untuk takbir. Yang kedua, wadul yamin, meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga sunnahnya itu adalah membaca doa iftitah. Ini yang ketiga, ya, membaca doa iftitah. Yang keempat apa? Yang keempat ta'awudz, al-isti'adzah. Membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau a'udzubillahis samii'il alimi minasyaitonirrajim. Terus yang kelima apa? At-ta'min, membaca amin. Nah, membaca amin. Nah, ini baru 5 ya, sunnah dalam melaksanakan salat. Mudah-mudahan salat kita semuanya semakin sempurna. Salat kita yang dibarengi dengan ilmu, insya Allah pahalanya lebih besar dibanding dengan salat yang tidak disertai dengan ilmu. Setiap Ahad pagi setelah sholat subuh, ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menyelaraskan apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan dalam ibadah sesuai dengan ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Itu saja mungkin yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan pagi ini. Silakan mungkin jika ada pertanyaan dari santri atau bapak-bapak, silakan jika ada pertanyaan. Ya, silakan Mbak. Ya. Setelah ruku. Dari posisi ruku ya. Ruku nih. Sami Allahu liman hamidah. Begitu ya maksudnya Pak ya. Biasanya yang biasa kita amalkan adalah Sami Allahu liman hamidah. Ini yang biasa kita amalkan umumnya lebih banyak. Tapi ada juga yang mengamalkan dari ruku Sami Allahu liman hamidah. Apakah ada dalilnya atau tidak? Ya, dalil bersedekap setelah ruku ketika i'tidal. Apa dalilnya? Nah, posisi i'tidal, ya, posisi i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Nah, posisi tangannya itu di mana? Posisi tangannya hadisnya umum. Posisi tangan itu adalah posisi seperti awal kita mau melaksanakan sholat. Ya, sekali lagi nih. Posisi tangan ketika i'tidal adalah posisi ketika kita mengawali sholat. Kita mengawali sholat dari mana? Di sinilah yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, mengawali sholat itu seperti apa? Sebagian ulama mengatakan sebagian mau melaksanakan sholat itu ya dari sini, posisi tangan ini di sini. Ya, kan kita sudah qomat nih. La ilaha illallah. Sawu sufufakum. Kalau yang baca niat mungkin nawaitu. Nawaitunya itu ketika posisi apa? Posisi ini. Niat. Nawaitu usolli, yang membaca niat. Yang enggak baca niat, kita sudah siap-siap membaca melaksanakan takbir. Melaksanakan salat. Allahu Akbar. Nah, awal salat itu sebagian ulama mengatakan dari posisi ini. Allahu Akbar. Makanya ketika i'tidalnya pun sama. Posisinya seperti awal mau melaksanakan salat. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini karena awal salat di sini. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, ada yang mengatakan bahwa awal salat itu bukan dari sini, tapi awal salat itu adalah dari takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram itu adalah gerakan, bukan hanya gerakan mengangkat tangan, tapi satu paket. Takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram nih, satu paket. Jadi bukan hanya mengangkat tangannya, tapi sampai meletakkan tangan di dada.
ya, tadi wad'ul yadain, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ini adalah takbiratul ihram. Salat diawali dengan takbiratul ihram. Salat miftahus shalah, salat diawali dengan apa? Takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu seperti ini. Satu paketnya sampai sini. Makanya sebagian berpendapat bahwa i'tidal adalah meletakkan tangannya seperti kita mau melaksanakan sholat, awal melaksanakan sholat. Sebagian ulama memahami awal melaksanakan sholat itu adalah Sami Allahu liman hamidah, satu paket dengan takbiratul ihramnya. Jadi mengambilnya sama Pak dalilnya, tapi mengambil dalil umum, gitu ya. Nah, oleh karena itu ini dua pendapat yang mungkin sering kita dapatkan juga di masyarakat, dan ini saling menguatkan satu sama lainnya, baik pendapat yang pertama ataupun pendapat yang kedua. Boleh silakan diamalkan salah satunya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak, silakan. Ada lagi? Dari akhwat ada pertanyaan akhwat? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada mungkin kita cukupkan ya untuk kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji yang menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Apa yang kita kaji mudah-mudahan menjadi penyempurna ibadah salat kita semuanya. Karena salat yang dibarengi dengan ilmu, insya Allah pahalanya lebih besar daripada hanya sekedar salat tanpa didasari dengan ilmu. Mari kita sempurnakan dengan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.